Baik Bapak Ibu, webinar akan segera kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Yang terhormat Ibu Feni Ayuningtyas selaku narasumber, yang saya hormati seluruh peserta webinar, dan spesial untuk malam ini tampak juga di layar Bapak Ibu semua. Mungkin menarik perhatian Bapak Ibu, ada seseorang yang kedua tangannya bergerak dengan lincah, didukung dengan ekspresi wajah. Beliau adalah juru bahasa isyarat. Bapak Ibu, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam webinar seri ke-12. Perkenankan saya Niki Andri Arni selaku moderator mengucapkan selamat bergabung di webinar Komunitas Belajar Sekolah Inklusi Merdeka. Bapak Ibu, tema yang kita bahas malam ini sangat relevan dengan upaya kita untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, khususnya siswa tuli atau hambatan pendengaran. Nah, keterampilan vokasional sangat penting untuk mempersiapkan mereka yang memasuki dunia kerja dan menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Baiklah Bapak Ibu, izin saya share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya bacakan kesepakatan webinar. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan webinar Kombel Sekolah Inklusi Merdeka ini diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Susunan acaranya yaitu meliputi penyampaian teknis, tata cara pengisian DH dan unduh sertifikat, lalu pembukaan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, materi, tanya jawab, dan closing. Nah, pemaparan akan disampaikan sekitar 60 menit, lalu tanya jawab berlangsung sekitar 30 menit. Untuk teknis, tata cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat, nanti Bapak Ibu, kita akan membagikan link saat sesi tanya jawab. Nah, setelah mengisi, harap Bapak Ibu bisa mengecek di SID web Kosim untuk memastikan bahwa data Bapak Ibu sudah terekam di sana. Nah, untuk kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Setelah penutupan, Kombel tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir. Untuk sertifikat dapat diunduh langsung di SID web Kosim maksimal 3 hari setelah acara dengan syarat Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka webinar malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar malam ini berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Kok aku posisi?
Selanjutnya saya akan memutar lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu bisa menyaksikan dengan hikmat untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Voice-nya belum di-share. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dan ikut bernyanyi. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum ke acara inti, izinkanlah kami dari salah satu pengurus dari Sekolah Inklusi Merdeka ingin menyampaikan atau mempresentasikan diseminasi kepada Bapak Yusron. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Niki dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya sebagai salah satu peserta dari kegiatan yang kemarin kami ikuti di Balai Besar Guru Penggerak di Provinsi Jawa Tengah. Kami mendapatkan sebuah amanah untuk bersama-sama kita meramaikan Jambore GTK 2024. Dan ada kabar gembira bahwa Jambore tersebut nantinya akan ditutup di tanggal 12 Oktober, yang mana itu ada perpanjangan waktu yang awalnya tanggal 4 Oktober, sekarang diulur menjadi tanggal 12. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang punya karya inovatif, yang punya sebuah praktik baik, bisa sama-sama kita ikutkan, sama-sama kita submit, agar nanti kita mendapatkan feedback yang positif dari peserta ataupun dari Dewan Juri ataupun dari karya-karya anak kita yang lain. Nah, salah satunya adalah yang kami usulkan ataupun yang kami ajukan dalam lomba ini adalah kami angkat dengan judul GIC, tingkatkan pengalaman kepekerjaan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu, di sini saya Yusron Barok. Situasi yang kami angkat ataupun yang ada di sekolah kami itu yang pertama adalah tentang adanya peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan ruang lingkupnya. Ada 6 ruang lingkup, dan ruang lingkup kedua itu ada di SMK. Nah, poin kedua, SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi. Ya, jadi banyak berita mengabarkan bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Kemudian dalam rapat peningkatan sekolah kami juga menunjukkan bahwa adanya penyerapan lulusan SMK merupakan hal yang paling perlu ditingkatkan dalam rapor pendidikan sekolah kami. Nah, untuk itu kami selaku guru produktif, kami juga mendapatkan laporan dari Budi bahwa persiapan sekolah kami
penerjunan PKL untuk kegiatan-kegiatan magang industri juga masih perlu ditingkatkan. Tantangannya yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna. Untuk itu kami berkoordinasi dengan ketua jurusan dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membuat sebuah formulasi pembelajaran yang berdiferensi yang bermakna. Kami juga aktif dalam komunitas belajar untuk sama-sama sharing, untuk sama berbagi tentang pengetahuan-pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi yang marak beredar di dalam komunitas tersebut. Yang kedua, tantangan yang kami alami adalah bagaimana menilai produk siswa yang beragam, anak dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi kami bebaskan untuk anak-anak nantinya membuat sebuah produk berupa konten Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan sesuai dengan produk tersebut. Jadi kami akan berkoordinasi dengan rekan guru yang kompeten sesuai dengan jurusannya. Tempat kami ada jurusan broadcasting dan perfilman yang dimana mereka memang terbiasa ataupun punya kompetensi untuk menilai hal tersebut. Ketiga, menyamakan standar pembelajaran dengan standar industri. Untuk itu kami setiap tahunnya selalu melakukan sinkronisasi dengan kurikulum, dengan pihak UDI juga, kemudian kami juga mengadakan guru tamu, magang guru, dan lain-lain. Nah, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kami lakukan adalah kami mengkaji rapor dari peserta didik, kemudian kami juga koordinasi dengan wali kelas. Dari wali kelas tersebut, kami juga mengkaji lebih dalam tentang standar-standar ataupun indikator, sub-indikator juga tentang rapor pendidikan kami. Setelah itu, kami membuat sebuah asesmen di awal pembelajaran menggunakan Google Classroom yang kami sebar di dalam siswa sebelum belajar dimulai. Kami juga koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait pembelajaran yang kami ajar, yang kami buat untuk kemudian divalidasi dan kemudian diberikan masukan. Dan terakhir, kami mengembangkan CIC atau Job Identity Card. Nah, di sintak ini karena kami di SMK menggunakan project based learning, ada 6 sintak yang kami lalui. Sintak pertama ada di hari pertama dan sintak 4-6 ada di hari kedua. Sintak tersebut disesuaikan dengan kondisi di tempat kami. Karena tempat kami adalah sistem pembelajaran blok, satu pekan blok khusus untuk produktif, kemudian pekan berikutnya untuk yang lain. Jadi ketika blok tersebut, pembelajaran dilakukan 1 hari full untuk pembelajaran produktif. 10 jam di hari pertama dan 11 jam di hari kedua. Setelah melalui sintak tersebut, kita bisa melihat bahwa pembelajaran di hari pertama, sintak 1 sampai ketiga, kami membagikan media yang kami kembangkan, CIC, kemudian anak-anak men-scan satu persatu untuk memilih peran mana yang akan mereka ambil, mulai dari security, service advisor, mekanik, CS, kemudian ada juga untuk mekanik elektrik, engine, kemudian ada sasis. Kemudian mereka berdiskusi, ketika berdiskusi, guru mengambil assessment untuk sikap dan KSE juga. Setelah itu, mereka diberi kesempatan, bagi siswa yang sudah siap untuk praktek akan diberi prioritas lebih dahulu untuk sebagai diferensiasi prosesnya. Yang belum siap nanti bisa mengamati, dan kemudian sudah siap bisa maju terlebih dahulu, karena adanya perbedaan diferensiasi di proses tersebut. Kemudian mereka menggunakan atribut ataupun pakaian yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang kerjas ini untuk jadi CS, customer service, kemudian ada toolman, ada 3 mekanik di sini, kemudian ada service advisor, yang terakhir ada security. Tugasnya yang pertama security, nanti mereka mengarahkan, ada customer datang, diarahkan ke tempat parkir dan sebagainya. Kemudian ketika customer datang, service advisor menanyakan keluhannya apa. Setelah mendapatkan laporan tersebut, keluhan tersebut, service advisor akan memberikan tugas kepada mekanik yang sesuai. Misalnya ketika masalahnya di engine, maka diberikan ke mekanik engine. Kemudian ketika ada masalahnya di elektrik atau kelistrikan, akan diberikan pada mekanik kelistrikan. Setelah adanya perbaikan pada komponen ataupun kendaraan tersebut, ketika ada perbaikan ataupun ada komponen yang harus diganti, maka dia akan menghubungi toolman untuk memberikan spare part pengganti. Nah, kalau sudah di akhir, customer akan bertemu dengan customer service, dia akan melakukan finishing terkait dengan administrasi dan kemudian menjadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Dari kedua, kita mulai untuk membuat laporan proyek. Laporannya dibuat dalam bentuk konten media sosial mereka. Mereka mengupload hasil dokumentasi kegiatan praktek, kemudian setelah itu kita kerjasama dengan lab di TKJ untuk menggunakan lab tersebut untuk mendesain laporan. Kemudian
mereka presentasi di dalam kelas dan mendapatkan feedback positif dari rekan-rekan yang lain juga selain asesmen ataupun penilaian dari guru tersebut. Dari sana kita melihat bahwa survei dampak pembelajaran pada peserta didik kita mendapatkan nilai 82,42%. Peserta memberikan tanggapan bahwa GIC tersebut memberikan dampak yang positif terhadap mereka. Kemudian indikator tertinggi ada di indikator nomor 3 dengan indikator pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis GIC telah membuat saya lebih antusias menyelesaikan tujuan dan capaian pembelajaran. Kemudian untuk capaian indikator terendah ada di indikator nomor 4. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis GIC ini memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi saya untuk memperdalam kompetensi di Bengkel Daihatsu. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Niki sebagai moderator. Luar biasa sekali, Pak Yusron. Pak Yusron ini adalah pengurus atau founder dari komunitas Sekolah Inklusi Merdeka ini. Beliau memang guru yang sangat menginspirasi. Saya banyak belajar dari beliau. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mengikuti atau meramaikan Jambore, kita doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga Pak Yusron ya Pak. Ya, kita tunggu kabar baiknya menjadi juara kembali ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki acara inti webinar kali ini. Sebelumnya saya akan share screen. Saya akan membacakan dulu profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau ini sangat istimewa, Bapak Ibu. Jadi, sedikit saya bacakan sebelum beliau memperkenalkan dirinya sendiri. Beliau adalah Ibu Feni Ayuntias. Beliau merupakan seorang guru tuli di SLB Negeri Salatiga. Nah, beliau juga aktif di komunitas, yaitu komunitas Sahabat Tuli Salatiga, juga sebagai guru konten kreator Kemendikbudristek. Nah, beliau ini selain sebagai guru, beliau juga sudah berpengalaman, sudah merasakan bagaimana menjadi siswa di sekolah inklusi, Bapak Ibu. Jadi ini riwayat pendidikan beliau di SLB Dena Upakara Wonosobo, lalu melanjutkan di SMP Negeri 6 Salatiga, SMA beliau di SMA Negeri 3 Salatiga, jurusannya IPA, lalu melanjutkan Universitas Negeri Yogyakarta. Ini satu alma mater dengan saya, Bapak Ibu. Nah, beliau dulu adalah sebagai guru honorer di SLB Negeri Salatiga, lalu diangkat menjadi PNS pemerintah Provinsi Jawa Tengah di SLB Negeri Temanggung. Luar biasa sekali Bapak Ibu, profil dari Ibu Feni Ayuning Tias. Nah, selanjutnya kita akan persilakan kepada Ibu Feni Ayuning Tias untuk memaparkan mengenai apa tadi ya Bu? Temanya malam ini yaitu tentang, kan saya share sekalian ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu di layar? Bisa. Malam ini yaitu peningkatan minat melalui keterampilan vokasional siswa tuli. Nah, keterampilan vokasional Bapak Ibu ini sangat menarik. Langsung saja waktu kami persilakan kepada Ibu Feni Ayuning Tias. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam hormat untuk kita semua.
Terima kasih sudah menghadiri Zoom hari ini dengan judul Peningkatan Minat Melalui Keterampilan Vokasional Siswa Tuli. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Feni, biasanya dipanggil Ibu Feni juga. Nama lengkapnya Feni Ayu Ningtyas. Saya bertugas sebagai guru kelas atau jabatannya sebagai guru kelas di guru SLB Salatiga. Ya, jadi dulu pertama kali ketika saya masuk nominasi di Jawa Tengah dari nominasi guru SLB di daerah Jawa Tengah, saya dapat apresiasi, saya mendapatkan apresiasi di tahun 2023 sebagai ya HGN tahun 2023 ini. Kita next dulu. Ya, berikut adalah pengalaman pertama kali saya masuk menjadi nominasi GTK HGN 2023. Pertama kali, saya juga merasa apakah saya harus ikut lomba gitu ya, apakah saya harus mengikuti kompetisi ini gitu, karena saya sendiri juga merasa ide juga masih pas-pasan, kemudian malas itu juga masih jadi masalah utama, dan juga minder atau punya rasa malu gitu dengan kompetitor lainnya, dan merasa dalam apa ya, dalam kompetisi atau dalam perlombaan ini tuh saya merasa apakah saya layak gitu bisa terlibat di uh, perlombaan ini gitu. Tapi begitu tersebar informasinya dan mulai ada beberapa yang daftar sampai akhirnya mepet deadline untuk mendaftar, saya sendiri ditawarin sama teman dan banyak lagi teman-teman lainnya yang mendukung saya untuk bikinlah konten atau bikinlah sesuatu untuk bisa mengikuti kompetisi ini gitu. Karena yang penting adalah karena kita bisa ya sudah kita tunjukkan apa yang kita punya dulu gitu. Jadi jangan merasa jelek atau merasa nggak merasa seimbang dengan lawan lainnya, tapi daripada kita memikirkan hal itu, lebih baik kita fokus ke diri sendiri, kita bisanya apa ya sudah kita lakukan. Jadi ada video konten juga tentang praktek baik, tentang saya mengajar seperti apa, dan lain-lain. Kurang lebih videonya seperti itu. Akhirnya, ya saya mengambil keputusan untuk mendaftar gitu dari footage atau kumpulan video yang sudah saya punya, saya coba ajukan untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi saya nggak langsung, jadi saya nggak berlama-lama untuk memikirkannya lagi atau mengedit-ngeditnya lebih lagi gitu ya. Jadi saya langsung mendaftarkan apa yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Karena saya buat itu memang untuk arsip. Jadi akhirnya video ini tidak hanya untuk arsip, bisa keluar untuk mengikuti lomba ini akhirnya gitu. Saya juga sudah pernah menjadi narasumber, kemudian mengisi pelatihan-pelatihan gitu ya. Tapi lama-lama kurang lebih 1 bulan gitu ya dari video yang saya kirim, saya juga lumayan terkejut gitu. Akhirnya saya dapat dan lolos masuk ke 10 besar. Kenapa ya kok saya bisa masuk ke 10 besar gitu? Karena saya merasa juga masih banyak hal lah yang kurang lengkap lah, isyarat juga masih belum tercover semua di video itu dan lain-lain. Jadi ya saya cukup bersyukur bisa masuk 10 besar pada saat itu.
Dan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kompetisi atau perlombaan Hari Guru Nasional, nah mungkin bisa jadi kesempatan, siapa tahu nantinya teman-teman bisa terpilih sama seperti saya yang hanya coba-coba mepet deadline bisa mendapatkan apresiasi paling tidak di 10 besar. Kita lanjut. Ya, selanjutnya latar belakang. Jadi latar belakang saya adalah fokus kepada anak-anak tuli. Kemudian kurangnya potensi tentang keterampilan vokasi anak-anak tuli, dampak siswa dalam pembelajaran vokasional. Ya, boleh dilanjut. Ada perspektif, berbagai macam perspektif ya, tentang orang tuli atau siswa tuli. Yang pertama, tentu saja minimnya kosakata yang dimiliki anak-anak tuli. Kemudian cara komunikasi yang berbeda-bedanya, cara komunikasinya yang berbeda-beda, tidak semua siswa sama, tidak semua individu sama cara komunikasinya, tapi berbeda-beda. Jadi semisal ada yang sangat memilih untuk berisyarat, ada yang memilih untuk berbicara, menggunakan suara, gitu. Ada yang memilih untuk menulis, gitu. Ada juga yang tidak bisa sama sekali berisyarat, maka memilih untuk berbicara. Ini pun juga berlaku dengan anak-anak disabilitas lain, seperti anak-anak dalam kelompok C atau Grahita, mereka lebih suka berbicara, anak-anak kelompok A itu juga lebih suka berbicara, dan lain-lain. Nah, untuk anak-anak tuli sendiri, itu memang sulit menerima materi yang sifatnya banyak sekali bacaannya, atau terlalu padat tulisannya. Itu sifat yang selalu dimiliki anak-anak tuli. Kemudian lebih suka bekerja praktik dibandingkan pekerjaan yang butuh memikirkan sesuatu atau memikirkan secara komprehensif atau detail. Jadi anak-anak tuli lebih malas memikirkan kosakata ini artinya apa ya, ini tadi maksudnya apa ya, gitu. Daripada seperti itu, anak-anak tuli lebih suka yang langsung praktek, langsung bisa dilihat. Kemudian anak-anak tuli itu juga memiliki potensi yang bervariasi. Contohnya seperti potensi dalam hal melukis, anak-anak juga ada yang punya potensi menjahit atau merajut, atau mungkin desain komputer, desain grafis gitu ya, bervariasi macam-macam gitu minatnya. Siswa tuli itu juga memiliki caranya dalam berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa isyarat yang alami, yaitu bahasa isyarat Indonesia yang digunakan sehari-hari. Dan selanjutnya, visual. Visual anak-anak tuli itu sangatlah kuat. Ya, jadi makanya banyak sekali yang tertarik dengan hal menggambar, desain grafis, praktikum, atau hal-hal yang sifatnya membutuhkan visual yang detail. Jadi banyak sekali yang tertarik dengan desain atau bahkan hal-hal yang sifatnya kreatif membutuhkan estetika visual, karena memang kekuatan anak-anak tuli terletak pada visualnya. Ya. Ya, kita bisa lanjut. Kira-kira kenapa ya anak-anak tuli butuh mempelajari vokasional, atau pembelajaran vokasional apa yang kira-kira dibutuhkan untuk anak-anak tuli? Yang
Poin pertama adalah vokasional adalah hal penting yang harus diajarkan oleh siswa tuli. Siswa tuli itu juga sangat bosan ya sebenarnya mengikuti proses pembelajaran yang em, butuh waktu lama, seringnya membaca gitu ya dari pagi sampai ke siang. Itu cukup lama waktunya, jadi cukup bosan, cukup membosankan untuk anak-anak tuli. Poin selanjutnya pasti kurangnya motivasi, gitu ya, karena sekolah itu selalu asalnya tuntutan dari orang tua dan guru. Karena kalau di rumah orang tua kan em, tidak punya potensi untuk mengajarkan anaknya gitu ya, sehingga pasti anaknya harus disekolahkan gitu. Sehingga sekolah ini seakan-akan terpaksa bagi beberapa anak-anak tuli. Ya, selanjutnya juga kurang terlibatnya anak-anak tuli dalam proses belajar mengajar, hanya satu arah dari guru, dan juga proses belajar mengajar lebih banyak ke verbal dan juga tulisan. Artinya, sang guru hanya menjelaskan lewat suara dan juga menulis di papan tulis atau ya yang sifatnya menulis atau suara begitu ya. Sehingga anak-anak tuli tentu kurang bisa fokus ke proses belajar mengajar secara maksimal. Selanjutnya memang belum ada buku petunjuk tentang cara membuat sesuatu. Jadi belum ada buku atau modul khusus untuk membuat sesuatu. Contohnya kalau kita lewat YouTube, kita biasanya tinggal cari tutorial membuat sesuatu apa gitu ya. Atau yang lainnya, kita bisa tinggal cari di YouTube. Ya, tapi kalau buku memang belum ada. Jadi sehingga siswa tuli itu memang kurang tertarik. Vokasional itu sifatnya selalu tetap gitu ya. Proses belajar mengajar juga selalu sifatnya tetap. Jadi contoh menjahit ya selalu seperti itu saja gitu yang diajarkan. Kemudian vokasional lainnya yang mungkin di SLB ada. Jadi tidak ada variasi atau inovasi dari hal yang diajarkan dari vokasional tersebut. Lanjut. Ada beberapa isu yang mengenai kurangnya potensi teman-teman tuli atau siswa tuli. Jadi dampaknya bila isu itu tidak segera diselesaikan, maka ada beberapa poin ini. Untuk siswa tuli, kalau siswa tuli itu tidak memiliki potensi, tidak memiliki kreativitas, atau tidak memiliki rencana masa depan, maka untuk mendapatkan informasi, untuk mencerna informasi, maka peluang kerja pun juga otomatis akan ke-skip atau tidak bisa didapatkan secara maksimal. Gitu, karena vokasionalnya tidak maksimal juga. Kemudian tidak bisa mencapai peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang sebenarnya ada, tapi siswa tulinya tidak bisa meraihnya atau memanfaatkannya karena tidak tahu potensinya apa, atau bahkan tidak punya potensi sesuatu. Selanjutnya untuk guru. Kalau guru tersebut tidak menjelaskan informasi dengan jelas, hanya melewati tulisan, pasti siswa juga tidak akan paham. Ya, jadi ketika siswa harus mendapat informasi, tapi ya informasinya tidak bisa dipahami oleh siswa tuli tersebut.
Kemudian untuk masyarakat, bagi masyarakat, pasti masyarakat juga trust-nya atau percayanya itu kurang. Karena apa? Karena teman tuli sendiri atau anak-anak tuli ini tidak bisa menunjukkan potensinya. Sehingga masyarakat makin skeptis, makin memberikan stigma bahwa oh ya disabilitas atau tuli ya seperti ini, tidak tahu sesuatu, tidak punya potensi. Padahal mereka punya dan harus ditunjukkan, sehingga masyarakat harus tahu itu. Siswa tuli juga harus menunjukkan potensi tersebut ke masyarakat ramai. Selanjutnya, ya, selanjutnya di sini ada beberapa penyelesaian masalah atau langkah-langkah gitu ya. Jadi kita tentu melihat instrumen identifikasi potensi, permasalahannya apa, tadi disebutkan kurangnya potensi, potensi yang seperti apa dimaksudkan, kemudian membuat RPP juga, karena sebenarnya untuk pembuatan rencana pembelajaran itu belum ada ternyata untuk vokasional. Jadi contoh di Merdeka Belajar pun juga belum ada RPP untuk vokasional. Jadi sementara untuk vokasional itu hanya di kurikulum 13. Ya, poin selanjutnya adalah membuat atau menunjukkan, membuat petunjuk keterampilan vokasional. Karena untuk membuat petunjuk itu sesuatu hal yang krusial. Jadi semisal kita bisa membuat itu dalam hal buku, ya, jadi anak-anak bisa langsung melihat polanya. Kalau itu tentang menjahit, ya, jadi polanya seperti apa itu bisa langsung dilihat. Atau contoh lagi merajut gitu ya, atau keterampilan vokasional yang lain, sehingga semuanya bisa langsung terlihat secara visual. Lanjut. Ada juga siswa yang bisa memahami dengan penjelasan gurunya, cukup dengan penjelasan gurunya, tapi ada juga yang bisa memahami kalau dia melihat gambar atau melihat petunjuk. Sehingga itu kembali lagi ke kemampuan yang bervariasi. Selanjutnya, ada tahapan atau proses mengajar atau cara membuat sesuatu gitu. Jadi semisal kalau kita mau mengajarkan merajut atau mengajarkan membatik atau mengajarkan aksesoris, ya, jadi setelah kita mengajarkan, yaitu sama halnya seperti kita workshop gitu. Jadi kita membuat bersama, kemudian kita membuat pameran bersama juga. Hasil dari membuat bersama-sama dipamerkan atau ya supaya orang-orang bisa melihat ada hasil dari vokasional yang sudah dilakukan kemarin dan lain-lain. Jadi menunjukkan, mempertontonkan atau menjadikan pameran itu penting. Selanjutnya, ada juga hal penting yaitu evaluasi. Jadi evaluasi baik itu bentuknya tes atau mungkin
tindak lanjut atau langkah selanjutnya seperti oke, anak-anak sudah bisa membuat aksesoris ini atau merajut ini. Nah, selanjutnya anak-anak harus bisa apa step selanjutnya? Contoh, anak-anak harus bisa mempromosikannya atau sudah mulai mencoba atau mengenal dunia digital, bagaimana cara memasarkannya secara digital, baik itu di Shopee dan lain-lain. Yang ketiga adalah ya, selanjutnya adalah referensi, menjadi referensi. Jadi semisal hasil-hasil yang sudah dibuat, kemudian sudah memiliki proses promosi juga, ini pentingnya juga dalam hal pameran gitu ya. Pameran ini artinya juga menunjukkan ke masyarakat bahwa ini adalah hasil anak-anak disabilitas atau anak-anak tuli, sehingga masyarakat pun juga memiliki trust itu tadi, bahwa oh ya memang benar kalau disabilitas itu bisa, anak-anak tuli itu bisa. Sebenarnya untuk disabilitas itu bukan bukan orang yang bodoh atau pemalas gitu ya, atau hanya bergantung pada keluarga gitu. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah support dan juga kesempatan. Sehingga mereka bisa berkembang dan menunjukkan bahwa ya mereka bisa. Jadi kesempatan untuk belajar vokasional ini sangatlah krusial bagi anak-anak disabilitas. Kalau di sini konteksnya ya anak-anak tuli. Kita lanjut. Kalau contoh di sini ada tahapan-tahapan. Kita juga melihat potensi anak-anak, menyusun strategi yang cocok, sampai ke hal penelitian. Kita juga harus melaporkan itu ke kepala sekolah untuk bisa membantu dan mencarikan solusinya bersama itu dari masalah-masalah yang sudah ditemukan di sekolah atau di lapangan. Kemudian juga ada batasan masalah di mana siswanya dibatasi hanya siswa tuli. Kemudian ada juga pembagian kelompok siswa, seperti misalnya pembagian kelompok siswa yang suka merajut, atau ada kelompok siswa yang suka menjahit, ada kelompok siswa yang suka membuat aksesoris, gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok minat dari masing-masing anak. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, berikut ini sebenarnya foto-foto wawancara aja. Ada form juga di sini. Artinya ini hanya menunjukkan bahwa keaslian penelitian ini. Ada juga didampingi, di sini juga ada foto bersama kepala sekolah. Untuk tadi, memikirkan bersama bagaimana solusinya. Kita bisa lanjut. Pembuatan RPP atau untuk keterampilan vokasional itu juga tentu butuh konsultasi dengan atasan atau kepala sekolah gitu ya. Ini juga menyangkut tentang jadwal pelajaran. Apakah vokasional ini bisa masuk ke mata pelajaran salah satu mata pelajaran atau memiliki jamnya sendiri. Dan juga berkonsultasi dengan sesama rekan guru terkait penyusunan RPP vokasional. Jadi kita menyusunnya benar-benar bersama dan memikirkan rencana pembelajaran ini pun juga bersama-sama begitu. Kita lanjut.
Selanjutnya ini adalah foto murid yang sedang ini ada foto murid yang sedang mendesain, kemudian ada juga hasil konsultasi juga saya dengan rekan guru lainnya. Lanjut. Yang ketiga adalah membuat petunjuk keterampilan vokasional. Jadi tentu kita butuh berdiskusi dengan rekan sesama guru atau mungkin teman yang bisa membantu untuk membuat petunjuk keterampilan vokasional. Untuk mencari referensi juga saya juga membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan internet saja, tapi juga butuh sumber-sumber lain seperti menyiapkan bahan ajar, kemudian berkonsultasi dengan sesama guru, ada perpustakaan juga. Saya membutuhkan sumber dari perpustakaan daerah di sini yang saya maksud, sehingga bisa membantu saya untuk menyusun petunjuk keterampilan vokasional. Lanjut. Iya, di sini adalah diskusi. Hasil saya, foto-foto ini adalah bukti berdiskusi dengan sesama guru, kemudian saya juga mencari referensi di perpustakaan daerah. Kemudian ada juga foto, ini tentang petunjuk, ya ini hasil ya, gitu ya, hasil petunjuk yang sudah saya coba buat dari hasil diskusi dan juga dari referensi-referensi yang sudah saya dapatkan gitu. Sehingga dari kegiatan ini atau pembuatan buku petunjuk ini bisa menguatkan nilai organisasi, yaitu kreatif dan inovasi. Jadi anak-anak bisa lebih kreatif dan inovasi. Bisa sebelumnya? Ya. Oh ya, di sini juga ada pembuatan goodie bag dari bahan-bahan bekas, seperti bekas bungkus jajanan, ya, supaya ini juga mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang-buang apa yang masih bisa diolah lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini mengajarkan merajut. Jadi ada guru yang mengajarkan merajut ke siswanya. Yang ketiga, ya, di sini juga membuat karya-karya dari barang bekas. Lanjut. Oke, menerapkan petunjuk keterampilan vokasional dan membuat goodie bag dari bahan bekas. Yang pertama pasti melaksanakan penerapan petunjuk merajut. Jadi tadi kita sudah coba buat petunjuk-petunjuknya, kemudian dipraktekkanlah sekarang untuk membuat rajutan dan membuat goodie bag dari bahan bekas juga. Dan yang ketiga, membuat batik ekoprint. Batik ekoprint itu dari cetak daun. Ya, jadi ada kain kemudian dicetak daun di atasnya. Supaya apa? Supaya siswa-siswa bisa
melihat sendiri dan bisa berproses sendiri melalui petunjuk yang sudah dibuat sebelumnya. Lanjut. Ya, kegiatan ini ternyata juga efektif dilakukan di luar kelas. Artinya bisa dilakukan di mana saja supaya anak-anak bisa lebih refresh, lebih lebih santai dan juga bisa melihat pemandangan lain selain kelas, ya. Tetap membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan tentu saja. Lanjut. Ya, dari hasil kegiatan pembuatan goodie bag, ini bisa dilihat pembuatan goodie bag bisa berjalan dan semua itu juga anak-anak bisa membaca dari petunjuk yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi anak-anak bisa membuat goodie bag sendiri dengan arahan yang sedikit atau bahkan tanpa arahan, itu pun juga karena buku atau petunjuk gitu ya, petunjuk vokasional. Lanjut. Selanjutnya hasil kegiatan membatik. Ya, membatik di sini yang dimaksud adalah ekoprint gitu ya, atau cetak daun yang dimaksudkan tadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah kain dan juga daun-daun yang ditempelkan untuk membuat ekoprintnya sendiri. Supaya anak-anak juga bisa langsung mempraktekkan dan mudah ternyata ya mempraktekkan ini ke anak-anak tuli. Membuat ekoprint dibandingkan ternyata lebih mudah ekoprint gitu dibandingkan menggambar daun di atas kain. Itu ternyata ada temuan-temuan seperti itu juga. Dan anak-anak juga bisa terlibat aktif, dalam arti terlibat aktif menyiapkan bahannya sendiri, bisa mencari daun sendiri di rumah, atau ya membawa sendiri untuk menjadi bahan ekoprint di sekolah. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah melaksanakan pameran hasil karya siswa. Dan pameran ini juga pasti membutuhkan identitas dari masing-masing karya, gitu ya. Jadi anak-anak bisa mempromosikan hasil karyanya sendiri, sehingga butuh yang namanya labeling atau melabeli produk masing-masing siswa. Kemudian melaksanakan pameran hasil karya. Jadi waktunya masyarakat melihat hasil karya dari anak-anak tuli, sehingga pameran ini juga dirasa efektif untuk menarik perhatian dan juga orang-orang bisa melihat dengan ramai. Lanjut. Ya, oke. Untuk refleksi siswa dan orang tua, ini artinya baik siswa atau orang tua, artinya sama-sama harus menyadari bahwa jika siswa, ya dirinya sendiri mampu gitu untuk melakukan sesuatu hal yang ada membuat pameran sendiri gitu. Dan orang tua pun juga begitu, bisa merefleksi atau melihat ke anaknya kalau anaknya ini mampu. Ya, lanjut. Iya, selanjutnya adalah hasil kegiatan pameran.
Iya, di sini ada beberapa karya, ada ekoprint, kemudian ada bungkus kado, ya. Dan ini potret atau foto kegiatan selama pameran. Jadi merajutnya anak-anak hasilnya semuanya dipamerkan. Jadi apa yang dibuat anak-anak sebelum ini, ya semuanya dipamerkan di pameran tersebut. Lanjut. Iya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau melihat referensi YouTube, ini di tahun 2023 sebenarnya video yang banget. Ini video yang saya buat, mepet banget, tidak ada suaranya, mohon maaf karena saya membuatnya sendiri. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk nonton, mungkin bisa eh, menonton. Iya, mungkin kalau bisa diklik, bisa dibantu klik dan dibuka YouTube-nya. Apakah bisa diklik linknya? Apakah sudah muncul Bapak Ibu Iya, dengar? ya sudah. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada cuplikan video, mungkin bisa di play.
Ya, videonya segitu aja sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menonton. Ya, videonya cukup singkat sebenarnya untuk dijadikan. Ya, bisa lanjut. Ya, untuk penutupan ya ini kata-kata dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Jadi saya tetap butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari review Lomba HGN 2023 ada masukan atau mungkin ada beberapa yang mau didiskusikan. Jadi mungkin ini juga jadi tempat diskusi dan belajar bersama-sama. Kira-kira mungkin setelah ini bisa kita berdiskusi bersama. Ya, terima kasih semuanya. Oh, Jika ada mungkin bisa saya berikan ke MC. baik, terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Feni Ayuning Tias yang telah berbagi praktik baiknya. Terima kasih juga kepada Mbak Widya selaku juru bahasa isyarat. Pada malam hari ini kita menampilkan bentuk dari inklusivitas Bapak Ibu, seperti nama komunitas belajar kita yaitu Sekolah Inklusi Merdeka. Nah, kita telah melihat pemaparan dari Ibu Feni tentang peningkatan minat eh, peserta didik atau siswa tuli, peningkatan minat keterampilan vokasional. Beliau telah memaparkan mulai dari perencanaan, membuat RPP, membuat buku petunjuk, lalu melaksanakan, memamerkan hasil karyanya dengan melabeli, sehingga mempunyai nilai jual. Lalu selanjutnya sampai pada tahap refleksi, luar biasa sekali, sangat menginspirasi Ibu Feni. Eh, Pemaparan Ibu Feni amat sangat layak mendapatkan nominasi 10 terbaik ya Ibu Feni. Apakah tahun ini Ibu Feni mengikuti Jambore juga? Iya, Mantap. saya ikut lagi karena sebenarnya ada pernah ada kesempatan untuk ikut lomba praktek baik gitu ya. Mungkin saya butuh meningkatkan hal itulah. Mungkin saya butuh meningkatkan itu lagi supaya hasilnya bisa maksimal gitu. Dan saya ikut ikut lagi gitu. Baik, Bapak Ibu, mari kita doakan semoga Ibu Feni mendapatkan hasil yang baik lagi. Sorry. Ya mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum pernah daftar, saran saya ya kalau ada yang belum pernah daftar bisa daftar dan bisa untuk ajang mencoba dan juga peruntungan gitu ya di Jambore ini karena saya pikir lomba untuk Hari Guru Nasional tentang praktek baik itu juga ya bagus untuk dilakukan gitu. Jadi kenapa pernah mungkin bisa mencoba. Baik. Ya, Oke, Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami ingatkan di kolom chat, silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi mengisi umpan baliknya untuk desiminasi Pak Yusron yang pertama tadi. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mulai mengisi daftar hadir yang linknya sudah disematkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin
bertanya kami persilahkan. Baik, eh, untuk Ibu Setiawati, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya off kamera karena sinyalnya kurang baik. Baik, Ya, boleh eh, Ibu. sebelum- sebelumnya perkenalkan nama saya Setiawati Kedulurusa dari SLB Bakti Putra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, dari pemaparan Bu Feni tadi sangat luar biasa dan menginspirasi sekali bagi saya dalam penerapan praktek baik yang dilakukan Bu Feni. Yang ingin saya tanyakan dalam penerapan peningkatan minat kepada siswa, karena siswanya Bu Feni tadi kan memiliki berbagai macam minat, ada yang merajut, kemudian yang ada ekoprint, kemudian ada yang membuat body bag. Untuk penerapannya di pembelajaran itu eh, praktek langsungnya di dalam kelas itu bagaimana? Apakah Bu Feni sendiri yang mengajarkan semua keterampilan itu? Kemudian waktunya apakah secara bersamaan atau beda-beda? Atau Bu Feni berkolaborasi dengan guru lain terkait pembelajaran keterampilan yang diterapkan di sekolah seperti itu? Atau Bu Feni apa ya meminta guru lain di luar sekolah atau pembimbing langsung terkait merajut seperti itu karena di sekolahan saya sendiri itu banyak anak tunarungu yang memiliki minat tetapi dalam penerapannya di lapangan karena gurunya itu minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka itu kurang. Jadi penerapan di kelas itu bagaimana Bu Feni biar nanti saya bisa ikut menerapkan apa yang diterapkan Bu Feni di sekolahan saya seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Setiawati. Ya, jadi yang perlu diketahui adalah kita harus tahu dulu siswanya minatnya kemana. Karena kita juga tidak bisa nih memaksakan kita sudah merencanakan buat merajut gitu, kita sudah merencanakan merajut, tapi ternyata anaknya tidak tertarik gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang tertarik, tapi belum pernah sama sekali, maka diajarkanlah dari hal yang dasar-dasar dulu. Kita juga bisa melihat referensinya dari berbagai macam sumber seperti yang tadi saya sebutkan. Sumber itu juga tidak hanya buku sebenarnya, tapi juga dari YouTube atau buku-buku yang saya dapatkan gitu. Kalau merajut sendiri, iya saya ajarkan sendiri, tapi merajut dasar karena saya juga masih mengingat cara-cara merajut karena waktu kecil juga saya merajut. Yang kedua, adalah pembuatan aksesoris. Kalau saya mengajar itu biasanya membuat gelang, terus membuat bros, dan ya intinya adalah membuat hal-hal yang tetap menarik, membuat hal-hal yang menarik dan bervariasi supaya anak-anak nggak bosan aja gitu. Kemudian saya juga mulai mikir apa ya kira-kira yang belum pernah saya ajarkan. Kemudian saya kepikiran goodie bag itu, goodie bag dari bahan bekas. Dan semuanya memiliki nilai jual. Bisa juga dipakai untuk kado. Bisa juga untuk kado, untuk dan lain-lain. Jadi itu
memiliki nilai jual lah. Kalau ekoprint itu saya ada pendampingnya, gitu ya. Jadi saya tidak mengajarkan sendiri. Jadi untuk pendamping mengajarkan ekoprint itu sebenarnya dari guru juga, tapi guru tersebut tidak bisa membuat petunjuk. Tapi guru tersebut tidak bisa membuatkan petunjuk pembuatan ekoprint sehingga berkolaborasilah gitu saya dengan guru tersebut untuk mengajarkan ekoprint ke anak-anak tuli. Tapi masih tetap dalam satu lingkungan sekolah ya, dalam artian kita masih di satu sekolah yang sama gitu. Jadi saya nggak sampai meng-hire atau mengajak guru luar di lingkungan sekolah yang sama. Masih di lingkungan sekolah yang sama. Ya, begitu. Ya, terima kasih Bu Feni. Oke, terima kasih kepada Ibu Setiawati. Jadi intinya Ibu Feni itu ada yang mengajarkan keterampilannya langsung oleh Ibu Feni, ada juga kolaborasi dengan guru lain di lingkup sekolahnya. Selanjutnya tadi ada lagi yang raise hand. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin berbagi keresahannya atau cerita atau pengalamannya, boleh juga Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu yang mungkin mengikuti Jambore tahun ini, bisa juga bertanya kepada Ibu Feni bagaimana tipsnya. Oke, ada dari Warkah, Pak Warkah. Ya, kami persilahkan Pak Warkah. Seperti perhitungannya konsul. Seperti perhitungannya konsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warkah. Saya guru di SLB Oh ya, saya dari guru SLB di Riau. Ya, saya tertarik sekali dengan pengalaman Ibu Feni gitu ya. Benar yang diceritakan Ibu Feni, sehingga anak-anak juga nggak bosan gitu ya dengan materi-materi atau teori-teori saja yang diajarkan, sehingga diajarkanlah praktek gitu ya. Karena ketika banyak teori, anak-anak sebenarnya semakin bosan gitu. Ketika anak-anak maunya jadi banyak sekali anak-anak yang sukanya fokusnya ke hal-hal yang bersifat visual, seperti yang tadi Bu Feni bilang, praktek gitu ya. Jadi kalau teori dan materi-materi itu memang cukup membosankan bagi anak-anak tuli. Nah, bagaimana sih menurut Ibu Feni ketika anak tuli itu ditanya, apakah sudah paham? Anak tulinya jawab, iya sudah. Tapi ternyata tidak benar-benar paham gitu. Tapi ternyata hanya pura-pura iya, iya, iya gitu. Hanya iya, iya saja, tapi ternyata tidak paham. Nah, menurut Ibu Feni bagaimana pendekatannya jika ada siswa yang hanya iya, iya aja gitu? Oke, begitu saja. Terima kasih dari Bu Feni. Oke, terima kasih Pak Warkah.
Iya benar, sering sekali terjadi bahkan di anak-anak tuli. Jadi di awal memang harus ada seperti pendekatan bertanya atau semacam wawancara sederhana gitu ya. Kenapa kamu kok bisa bosan sama pelajaran saya gitu? Kenapa kamu sebenarnya nggak paham tapi bilang paham? Jadi kita bisa bertanya dan juga menggali anak-anak ini sukanya apa, metode belajarnya apa, sehingga bisa menyesuaikan bagaimana cara kita mengajar ke eh, ke aksesnya anak-anak. Kayak misal anak-anak lebih suka hal-hal yang sifatnya visual, ya berarti materi ajar kita atau eh, cara kita mengajar itu yang menyesuaikan dengan um, apa yang menjadi tertarik. Ya, seperti misalnya saya menjelaskan tentang tumbuhannya kaktus semisal. Oh ya udah, ketika anak-anak memang sukanya ternyata hal yang visual, hal yang praktis menggambar begitu ya, ya sudah kita biarkan mereka menggambar dulu pohon kaktus, baru kita jelaskan apa yang mau kita jelaskan tentang tumbuhan kaktus tersebut. Kemudian hal-hal lain yang sebenarnya sifatnya monoton. Membatik itu kan sebenarnya hal yang monoton. Anak-anak juga sebenarnya bisa bisa membatik sendiri atau mungkin pernah punya pengalaman membatik sehingga sama semuanya. Jadi kita sepakati membuat batik yang print. Jadi kita sepakati membuat batik yang berbeda yaitu eco-print. Jadi hal yang paling utama adalah kita menyesuaikan dengan minat dan potensinya anak-anak itu sendiri sehingga potensi mereka bisa tergali dan ketertarikan mereka terhadap proses belajar mengajar pun semakin tinggi juga. Dari Warkah, oke dari saya sudah paham. Terima kasih banyak Ibu Feni. Baik, terima kasih. Memang yang dirasakan oleh Pak Warkah itu juga yang saya rasakan. Saya juga mengajar siswa kelas 9B, siswa tuli atau hambatan pendengaran. Memang saat mengajar, eh, setelah mengajar kan guru selalu melakukan refleksi ya, menanyakan umpan baliknya, apakah anak-anak sudah paham? Ya, mereka selalu dengan antusias menjawab ya, ya, dengan yakin. Jadi kita sebagai guru, oh ya, mereka sudah paham. Tetapi ternyata saat kita memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah kita ajarkan, ternyata jawabannya di luar dugaan. Ternyata mereka belum paham, jawabannya masih salah. Memang begitu. Jadi, terima kasih juga kepada Bu Feni. Eh, ya, mungkin kita harus menonjolkan atau mengutamakan visual karena memang siswa tuli itu kekuatannya itu di visualnya. Jadi mungkin ini juga menjadi refleksi bagi para guru untuk menyediakan media pembelajaran yang lebih bisa menarik peserta didiknya begitu ya Bu Feni. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang dari sekolah SD, SMP, atau SMA umum yang mempunyai siswa tuli bisa sharing pengalamannya, boleh Bapak Ibu? Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami ingatkan kembali bahwa daftar hadir sudah bisa Bapak Ibu isi. Linknya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, bisa mengecek kembali di website apakah daftar hadir Bapak Ibu sudah terekam. Karena jika webinar ini ditutup tidak bisa
absen susulan, Bapak Ibu. Mengingatkan juga untuk Bapak Ibu, untuk seri selanjutnya, komunitas belajar Sekolah Inklusi Merdeka, seri ke-13, Bapak Ibu bisa mendaftar minggu depan. Ini kasusnya mau ditungguin. Maksudnya kan ada absen juga. Boleh sambil menunggu Bapak Ibu mengisi daftar hadir, mungkin saya sedikit bertanya kepada eh, Mbak Widya, apakah Mbak Widya ini termasuk dari komunitas Sahabat Tuli yang dimiliki oleh Ibu Feni? Dari Bu Feni jawab, untuk Widya bukan komunitas dari Sahabat Tuli, tapi Widya ini memang juru bahasa isyarat gitu. Jadi memang bertugas untuk membantu ketika saya atau bahkan teman-teman di lain butuh akses isyarat. Sehingga memang profesinya adalah juru bahasa isyarat untuk membantu jembatan komunikasi begitu. Oke. Eh, Boleh mungkin Ibu Feni bisa menceritakan bagaimana kegiatan dari komunitas Sahabat Tuli Salatiga. Mungkin bisa Ibu Feni ceritakan pengalamannya? Oke, untuk pengalaman sebenarnya tentu bermula dari teman-teman tuli yang banyak sekali menganggur gitu ya. Jadi banyak sekali yang cari kerja, minta untuk emang keresahan itu. Dari keresahan itu, dari keresahan banyak sekali tuli yang menganggur, tidak bekerja, akhirnya saya coba advokasi ke Dinas Tenaga Kerja, di Kota Salatiga. Jadi awalnya memang berdiskusi ke Disnaker untuk lebih aware, lebih memberikan peluang yang lebih luas lagi terhadap teman-teman disabilitas, terutama teman-teman tuli. Gitu. Saya yakin untuk lowongan kerja disabilitas pasti ada batasan seperti kuota dan lain-lain, sehingga itu butuh yang diadvokasi. Jadi kegiatan sahabat dan kegiatan komunitas kami kurang lebih ya mengadvokasi apa yang menjadi keresahan teman-teman gitu. Karena keresahan yang paling utama yaitu tadi tentang pengangguran teman-teman tuli yang karena teman-teman tuli yang menganggur banyak sekali dan solusinya belum ada gitu ya, sehingga butuh advokasi dan ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang memiliki pekerjaan.
dan mereka bisa bekerja dimanapun sesuai yang mereka mau. Ada juga yang bekerja di coffee shop. Ada juga yang bekerja untuk bekerja sama dari salah satu dinas untuk satu pelatihan juga. Jadi masih banyak teman-teman yang mengikuti pelatihan-pelatihan untuk siap bekerja ke depannya. Oke, Itu baik. hasil advokasi dari teman-teman komunitas. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi Ibu Feni. Saya juga tertarik dengan usaha yang Ibu Feni miliki tentang Cafe Hening. Bisa diceritakan Ibu Feni? Ya, sebenarnya untuk pertama kali itu saya bertemu dengan kepala dinas dulu. Jadi pas sosialisasi tentang bahasa isyarat juga itu pertemuannya, dan itu cukup banyak, dihadiri cukup banyak dan umum, sampai akhirnya dari dinas sendiri pun juga tertarik dan terinspirasi dalam arti ingin ada inovasi baru atau mirip lah seperti coffee shop yang viral, yaitu Koptul, Kopi Tuli. Jadi saya pikir dinas juga tertarik, saya sendiri juga tertarik untuk membuka usaha. Jadi dibuatlah uh, kopi hening gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan prosesnya, ada kolaborasi bersama Dinas Tenaga Kerja, pemerintah kota, dan saya sendiri bersama komunitas sampai akhirnya berdirilah Kopi Hening ini untuk teman-teman tuli. Ya, jadi Kopi Hening ini menjadi lapangan pekerjaan untuk teman-teman tuli. Oke. Dan sampai sekarang pun masih berdiri dan masih berproses untuk kafenya. Luar biasa sekali ya Ibu Feni. Semoga akan ada kafe-kafe hening lainnya di kota-kota lainnya yang bisa menyerap tenaga kerja dari sahabat-sahabat tuli yang telah lulus ya. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, dan setelah ini Bapak Ibu bisa cek list kehadiran Bapak Ibu. Jika sudah terisi, Bapak Ibu juga bisa langsung download sertifikat karena ini tergenerate secara langsung. Setelah Bapak Ibu isi, akan langsung muncul sertifikatnya Bapak Ibu. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar webinar di seri 13 selanjutnya yang akan dimoderatori oleh Bapak Yusron. Nah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sudah paham mengenai tema malam ini. Boleh kata-kata terakhir dari Ibu Feni sebelum ditutup webinar ini? Mungkin untuk Bapak Ibu semua bisa mengikuti webinar selanjutnya juga supaya bisa mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak berdiskusi. Saya yakin dari diskusi itu muncullah ide baru, kemudian bisa mengcopy apa yang jadi praktek baik dari teman kita yang nanti jadi pembicara atau yang berdiskusi. Pasti saya yakin bisa saling menginspirasi dan memberikan ide satu sama lain, dan tentu saja berkolaborasi gitu.
Jadi, dan satu lagi, belajar bahasa isyarat, saya pikir itu jadi hal yang next step, next level bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dipelajari bahasa isyaratnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Bapak Ibu boleh memberikan reaksinya. Ya, terima kasih Ibu Feni telah berbagi praktik baiknya. Terima kasih telah berkenan untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Semoga kapan-kapan mungkin Ibu Feni bisa berbagi praktik baik selanjutnya. Mungkin tahun ini Ibu Feni bisa menjadi finalis lagi. Nanti kita undang lagi untuk tema yang selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Widya yang telah membantu menjadi juru bahasa isyarat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bisa akses link daftar hadir di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa melihat rekamannya di link SID Web Kosim untuk melihat rekaman webinar pada malam hari ini. Saya rasa webinar malam hari ini cukup. Saya selaku moderator, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.